Apa? Kita sudah berada di sini selama 10 hari? Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Huo Yuhao langsung berubah. Setelah menyelesaikan fusinya dengan Lia, dia jelas merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh hingga batasnya. Selain itu, dia juga yakin bahwa inti jiwa spiritualnya telah mencapai tingkatan transenden Douluo. Dia bahkan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membentuk inti jiwa keduanya. Ini karena tidak ada tempat yang lebih aman selain dunia bawah laut ini. Namun, setelah mendengarkan perkataan Putri Laut, dia segera menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. Dia tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Keadaan di luar mungkin menjadi jauh lebih kacau setelah 10 hari. Dia tidak tahu seperti apa situasi di garis depan. Dia juga tidak mampu melakukan serangan berulang-ulang terhadap Kekaisaran Matahari Bulan. Strategi sebelumnya yang dia buat kemungkinan besar akan sangat terpengaruh. Selain itu, rekan satu timnya juga menunggu dengan cemas di Demi Plane. Huo Yuhao tidak peduli dengan keengganan Putri Laut untuk meninggalkan putrinya saat ini. Dia segera mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Di bawah pengawalan pribadi Putri Laut, dia melayang menuju permukaan. Tidak peduli betapa enggannya Putri Laut, dia harus berpisah dengan putrinya. Setelah pasangan itu saling berpamitan, Lia menyatu kembali ke tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong melepaskan alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka dan segera mengaktifkannya untuk mencapai kecepatan tertinggi. Mereka terbang menuju Kekaisaran Matahari Bulan. Tang Wutong meraih tangan Huo Yuhao dengan erat saat dia merasakan betapa tegangnya dia. Karena waktu telah berlalu, tidak ada gunanya memikirkannya. Meskipun 10 hari bukanlah waktu yang singkat, namun juga tidak terlalu lama dalam perjalanan perang. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Ketika kami kembali, kami dapat segera memulai operasi kami. Baiklah. Setelah masa penyangga ini, Huo Yuhao akhirnya tenang. Menjadi cemas tidak akan menyelesaikan masalah. Cara terbaik adalah melanjutkan operasinya. Perjalanan pulang jauh lebih lancar dibandingkan menuju Laut Es. Seluruh dunia akuatik memperlakukan Huo Yuhao sebagai sahabat manusia terbaik mereka karena perpaduannya dengan Lia. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya membutuhkan waktu 1 jam sebelum mereka kembali ke pantai saat mereka menghabiskan kekuatan jiwa mereka tanpa berpikir lebih jauh. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi misterius di wajahnya bahkan sebelum dia menginjak tanah. Dia segera menggumamkan beberapa mantra sebelum membuka pintu spektral. 10 hari juga telah berlalu di Demi Plane Spektral. Bei, Susanshi dan Jiang Nanan masih sangat stabil secara emosional. Namun, mereka masih sedikit cemas, mengingat waktu telah lama berlalu. Mengapa Huo Yuhao masih belum kembali atau menghubungi siapapun? Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Jangan bilang kalau dia menghadapi bahaya di Laut Es. Terlebih lagi, mereka tidak bisa meninggalkan Demi Plane tanpa dia. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kemungkinan besar mereka akan terjebak di sini seumur hidup, atau setidaknya sampai persediaan makanan dan air habis. Saat semua orang menjadi semakin cemas, pintu spektral akhirnya terbuka, membuat mereka lega. Huo Yuhao dan Tang Wutong akhirnya kembali. Yuhao, dari mana saja kamu? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Bentak Jiang Nanan saat dia melihat Huo Yuhao. Akan sangat bagus meskipun dia hanya mengirim surat. Selama 10 hari terakhir, mereka merasa sangat tersiksa. Mereka masih harus melatih anggota dari 3 Legiun Insinyur Jiwa. Huo Yuhao segera mengadakan pertemuan dan menceritakan semua yang dia alami di Laut Es. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang berhenti menyalahkannya. Mereka hanya memiliki rasa takut di hati mereka. Huo Yuhao juga merasakan hal yang sama. Senior tertua, sebelum saya menjalankan misi apapun sendiri di masa depan, pertama-tama saya harus melepaskan kalian semua dari Demi Plane ini. Kalau tidak, jika aku... Baiklah, hentikan pembicaraan menyedihkan ini. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu punya ide? Kata Bei. Huo Yuhao mengangguk dan membuka peta. Dia berkata, saya telah tertunda di Laut Es selama 10 hari. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Karena penyangga 10 hari ini, Kekaisaran Matahari Bulan pasti secara tidak sadar berpikir bahwa kami melewati perbatasan mereka dengan cara yang sama seperti ketika kami muncul di selatan, hanya saja kami menggunakan semacam metode untuk menghindari alat jiwa pengawasan udara mereka. Kita harus cepat dan memberikan pukulan yang lebih berat kepada mereka. Su Tianran adalah seorang anti pahlawan. Jika kita tidak memberikan rasa sakit yang tidak dapat ditoleransi padanya, dia tidak akan menarik pasukannya dari garis depan dengan mudah. Itu sebabnya kita harus cepat dan kejam. Saya hanya tidak tahu bagaimana situasi di garis depan saat ini.
Hanya Huo Yuhao yang bisa kembali ke Akademi Shrek untuk mengumpulkan informasi intelijen. Dalam keadaan seperti itu, kembali mengumpulkan intelijen tidak ada artinya. Dia akan membuang lebih banyak waktu jika pergi ke sana dan kembali. Bahkan jika dia tahu apa yang sedang terjadi di garis depan, bukankah dia masih harus kembali mengincar kekaisaran matahari bulan jika dia ingin mengubah situasi perang? Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao dengan cepat menyadari bahwa dia harus tinggal dan terus menimbulkan kerusakan internal pada kekaisaran matahari bulan. Dengan cara itu, mereka terpaksa menarik pasukannya kembali. Ini adalah strategi sebenarnya. Setelah komunikasi sederhana tentang rencana tersebut kepada yang lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong meninggalkan Demi Plane lagi setelah pertemuan berakhir. Faktanya, 3 legiun insinyur jiwa di Demi Plane harus dibiarkan keluar untuk istirahat sejenak. Namun, waktunya sangat ketat. Mereka kekurangan waktu untuk melakukan hal tersebut. Hanya berita kembalinya Huo Yuhao yang disampaikan kepada mereka, dan mereka diizinkan untuk menonton saat Huo Yuhao pergi lagi. Pada saat yang sama, mereka diberitahu bahwa pertarungan berikutnya akan terjadi lagi. Setelah mendengar bahwa perkelahian akan segera terjadi, para anggota dari 3 legiun insinyur jiwa semuanya menggosok telapak tangan mereka dengan penuh semangat. Semangat mereka meningkat sekali lagi, yang membuat Huo Yuhao terkejut. Apa yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah bahwa BIBI telah menyiapkan sistem prestasi ketika dia pergi. Poin utama dari sistem ini adalah memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi secara signifikan. Sumber daya, permata, dan koin jiwa emas yang mereka peroleh sebelumnya sebagian besar diberikan oleh BIBI. BIBI memberitahu setiap insinyur jiwa di 3 legiun insinyur jiwa bahwa mereka akan mendapat hadiah besar begitu mereka meraih kemenangan dalam pertarungan apapun. Mereka dapat memilih dari koin jiwa emas, peralatan jiwa, dan sumber daya lainnya. Adapun berapa banyak mereka diberi imbalan, itu tergantung pada pahala yang mereka kumpulkan. Setelah menyiapkan sistem ini, dia segera membagikan hadiah. Selama 10 hari terakhir, semangat kerja tidak turun karena adanya hadiah tersebut. Selain itu, dengan berita bahwa mereka akan bertarung, bagaimana mungkin para insinyur jiwa ini tidak bersemangat, mengingat potensi keuntungan yang bisa mereka peroleh? Insinyur jiwa ini semuanya cerdas. Banyak dari mereka memilih untuk tidak mengambil koin emas jiwa. Hampir semuanya menginginkan alat jiwa. Dari sesi penjarahan sebelumnya yang mereka ikuti, insinyur jiwa mana yang tidak berhasil melengkapi dirinya dengan lebih banyak alat jiwa? Semakin kuat seorang insinyur jiwa, semakin banyak keuntungan yang didapatnya. Ini karena alat jiwa yang lebih maju hanya dapat digunakan oleh insinyur jiwa yang lebih kuat. Legiun Insinyur Benteng Jiwa Huo Yuhao menuai hasil terbesar. Legiun Insinyur Benteng Jiwa mewarisi semua alat jiwa berat yang telah mereka jarah dalam pertarungan sebelumnya. 2 legiun insinyur jiwa lainnya tidak menggunakan alat jiwa yang berat ini. Karena kasusnya seperti ini, Legiun Insinyur Jiwa Benteng tidak berdiri pada upacara dan mengambil kendali atas semua peralatan jiwa yang berat. Bagaimanapun, Zuge Divine Crossbow Cannons tidak bisa bergerak dengan sangat cepat. Apa kerugiannya memiliki lebih banyak senjata berat? Hasilnya, kekuatan Fourth Soul Engineer Legion tumbuh paling pesat. Hanya saja akibatnya mereka menjadi semakin tidak fleksibel. Setelah meninggalkan Demi Plane, Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka naik ke langit. Mereka melanjutkan menuju selatan Kekaisaran Matahari Bulan. Saat mereka terbang di udara, Huo Yuhao juga melepaskan deteksi spiritualnya. Ukuran keseluruhan lautan spiritualnya telah bertambah sepertiga. Inti jiwa dan kekuatan spiritualnya juga telah berubah secara dramatis. Manfaat paling langsung yang ia peroleh adalah jangkauan efektif deteksi spiritualnya telah mencapai diameter lebih dari 20.000 meter, 2 kali lipat dari sebelumnya. Jumlah ini bahkan melebihi jangkauan efektif alat jiwa pengawasan udara tercanggih yang dapat diproduksi oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Hanya keterampilan ini yang bisa dianggap sebagai keterampilan ilahi mutlak dalam perang. Segera, Huo Yuhao menemukan banyak tentara dari Kekaisaran Matahari Bulan di hutan belantara. Mereka tersebar, dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Meskipun keadaan di kota Matahari Timur suram, kota ini tidak terlalu kacau. Namun, tidak ada legiun insinyur jiwa yang hadir di sana. Sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan merespons dengan cukup cepat. Ransum seharusnya dikirim untuk memasok kembali kota Matahari Timur. Kalau tidak, segalanya tidak akan stabil. Huo Yuhao tidak akan menyerang kota Matahari Timur pada saat ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari hal tersebut sangatlah kecil. Lebih jauh lagi, itu hanya akan mengungkap jejaknya. Dia melepaskan tiruannya, yang menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong di udara. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, bahkan detektor osilasi tidak dapat mendeteksi kehadirannya sekarang, apalagi alat jiwa pengawasan udara.
Adapun pendeteksi kekuatan spiritual, paling banyak dapat menutupi ukuran camp militer. Huo Yuhao telah membuat dirinya benar-benar tidak terlihat oleh kekaisaran matahari bulan. Mereka terbang cepat di udara. Huo Yuhao tidak beristirahat sama sekali saat dia terbang bersama Tang Wutong. Mereka terbang selama 4 jam sebelum melambat dan kembali ke tanah untuk beristirahat. Huo Yuhao membuka peta dan melakukan pemeriksaan sederhana di mana mereka berada. Melalui perubahan suhu udara, Huo Yuhao benar-benar yakin bahwa mereka berada di selatan kekaisaran matahari bulan. Huo Yuhao merasakan udara lembab dan merasa kesal ketika dia berkomentar, "Saya masih lebih suka dingin di utara." Di sana, kekuatan bertarungku setidaknya 30% lebih tinggi. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Bukankah perjalananmu ke Laut Es memberimu cukup banyak pelajaran? Huo Yuhao mengangguk dalam-dalam dan menjawab, tentu saja. Perjalanan ini mengajarkanku untuk tidak berlari dan bertarung di tempat orang lain. Aku bahkan tidak akan mempunyai kesempatan. Meskipun Putri Laut sangat kuat, kita mungkin masih memiliki peluang untuk melarikan diri meskipun kita tidak bisa mengalahkannya di darat atau di tempat yang lebih adil. Namun, di kedalaman laut, kami benar-benar terjebak dan tidak punya tempat untuk lari. Tang Wutong bertanya, sudahkah kamu memilih target? Huo Yuhao mengangguk dan menunjuk ke peta. Kota Sajai. Seringai muncul di bibir Huo Yuhao. Ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi tempat ini. Ketika dia dan yang lainnya dari Sekte Tang menyelinap ke Kekaisaran Matahari Bulan melalui air untuk menyelamatkan talenta muda yang berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Master Jiwa tingkat lanjut kontinental, mereka melewati kota ini. Mereka bahkan menyewa perahu di sana. Huo Yuhao memilih menyerang kota ini karena 2 alasan. Pertama, itu adalah pelabuhan penting di selatan Kekaisaran Matahari Bulan. Kedua, ini adalah cara untuk membingungkan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Setidaknya, mereka mungkin disesatkan karena musuh mencoba menyerang mereka dari laut. Setelah setengah hari, Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di kota Sajai. Huo Yuhao keluar kembali dari kota setelah melakukan 1 putaran mengelilinginya. Dia membuka pintu spektral di luar kota dan memanggil 3 legiun insinyur jiwa. Kota itu sangat kecil. Tidak perlu mengerahkan begitu banyak tenaga. Namun, para insinyur jiwa telah terlalu lama terjebak di Demiplane. Oleh karena itu, Huo Yuhao ingin membiarkan mereka keluar untuk beristirahat. Sajai City adalah tempat yang tepat untuk melakukannya. Pertahanan di selatan jauh lebih longgar dibandingkan di utara. Ini karena makhluk jiwa akuatik di selatan lebih lemah dibandingkan makhluk jiwa akuatik di utara. Apalagi mereka hanya aktif di laut dalam. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki armada khusus untuk menangkap makhluk laut di wilayah laut selatan. Lagi pula, tidak ada gunung es atau cuaca ekstrim lainnya di selatan. Itu membuat pelaksanaan operasi menjadi lebih mudah. Hanya ada 2.000 tentara yang ditempatkan di kota Sajai. Mereka hanyalah prajurit biasa, dan kemampuan mereka semuanya beragam. 30 Suge Divine Crossbow Cannon ditembakkan pada saat yang bersamaan. Salah satu sisi tembok kota langsung hancur. Berikutnya adalah langkah sederhana penjarahan. 3 gudang terbesar di Sajai City telah dibersihkan seluruhnya. Tidak hanya jatah di ketiga gudang tersebut, namun banyak juga produk dan uang khusus yang datang dari beberapa kota pesisir selatan. Dibandingkan dengan wilayah utara, terdapat lebih banyak uang, dan jatah yang jauh lebih sedikit. Lagi pula, kota ini terletak di tepi laut, yang berarti persediaan makanan tidak terbatas. Setelah menjarah seluruh kota, Huo Yuhao bahkan tidak mengantar para insinyur jiwa kembali ke pintu spektral. Sebaliknya, dia langsung mengirimkannya. Legiun insinyur Sekte Tang dan benteng jiwa tersebar ke 2 arah berbeda, menyerang 2 kota berbeda di dekatnya. Kota-kota di selatan lebih kaya daripada kota-kota di utara, dan jumlahnya juga lebih banyak. Dari situasi di kota Sajai, dapat disimpulkan bahwa pertahanan di kota-kota terdekat lainnya juga tidak akan terlalu kuat. Hal ini terutama terjadi karena 2 kota terdekat yang mereka serang bahkan lebih kecil. Hanya dalam 1 hari, 3 kota dijarah seluruhnya. Karena makanan tidak langka di selatan, Huo Yuhao bahkan memutuskan untuk tidak merampok makanan dari kota-kota tersebut. Ia hanya mengincar uang, sekaligus berusaha mencari logam langka. Meskipun tidak banyak logam langka di kota-kota selatan ini, masih ada beberapa alat pengintai jiwa di langit. Menghancurkannya sama dengan mendapatkan logam langka. Setelah ketiga kota tersebut sepenuhnya dijarah, Huo Yuhao membuka kembali pintu spektral di hutan belantara dan mengirim 3 legiun insinyur jiwa kembali ke Demiplane spektralnya. Setelah melakukan aktivitas 1 hari ini, mereka menjadi lebih segar dan energik. Apalagi sebagian besar uang hasil rampasan itu dibagi-bagi dan diberikan langsung kepada mereka. Insinyur jiwa ini sangat bebas di dalam Demiplane.
Di bawah organisasi orang-orang dari sekte Tang, 3 Legiun Insinyur Jiwa bahkan mulai menjelajahi rumah-rumah batu di Demiplane. Meskipun Demiplane ini bukan tempat yang paling estetis, namun kegunaannya sangat besar. Itu mulai mengembangkan beberapa skala. Mereka bahkan bisa meninggalkan barang-barang berharga mereka di Demiplane saat pergi berperang. Hal ini memungkinkan mereka untuk diperlengkapi dengan baik untuk bertarung. Setelah kembali ke Demiplane, Huo Yuhao memeriksa peta dan memilih kota lain yang lebih padat penduduknya. Kota-kota ini menjadi target mereka untuk hari berikutnya. Sama seperti ini, Huo Yuhao secara misterius memimpin 3 Legiun Insinyur Jiwa dan menyerbu 12 kota berukuran sedang di selatan Kekaisaran Matahari Bulan. Dia tidak memilih kota-kota besar, karena kota-kota tersebut kemungkinan besar memiliki pertahanan yang lebih baik. Selain itu, kota-kota berukuran sedang kekurangan tenaga kerja karena garis depan membutuhkan laki-laki. Kedua belas kota itu dijarah seluruhnya. Jumlah uang yang diambil bisa memenuhi gudang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, para insinyur jiwa bahkan tidak lagi tergoda oleh koin jiwa emas. Ada segunung dari mereka di Demiplane. Dari kedua belas kota tersebut, cukup banyak juga logam langka yang diambil dari koleksi pribadi para bangsawan. 26 alat jiwa pengawasan udara juga diperoleh. Meskipun sebagian besar dari mereka langsung ditembak jatuh dan rusak tidak dapat diperbaiki lagi, logam langka yang digunakan untuk membuatnya masih berguna. Itu semua bagus. Bang! Su Tianran memukul meja di sampingnya dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. 5 hari lalu, kabar baik datang dari garis depan. Kekaisaran Matahari Bulan telah sepenuhnya menguasai Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini juga berarti Kekaisaran Jiwa Surgawi benar-benar hancur dan dianeksasi ke dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Kabar baik ini membuat Su Tianran, seseorang yang mendambakan kekuasaan, sangat bersemangat. Namun, kabar buruk mulai mengalir hanya dalam beberapa hari setelah dia mendengar kabar baik tersebut. Tidak ada jejak Legiun Insinyur Jiwa yang menyebabkan kekacauan di utara. Seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Kemudian wilayah selatan menjadi sasaran rentetan serangan. Hanya dalam beberapa hari, 12 laporan darurat diterima dari 12 kota berbeda di selatan. Kota-kota pesisir di kawasan itu semuanya dalam bahaya sehingga menimbulkan krisis. Penting untuk diketahui bahwa kota-kota itu sangat penting bagi perekonomian Kekaisaran Matahari Bulan. Pendapatan tahunan kota berukuran sedang di selatan setara dengan pendapatan tahunan kota besar di utara. Meskipun tidak banyak korban jiwa di kedua belas kota tersebut, ketakutan dengan cepat menyebar, dan jumlah kehancuran yang dialami kota-kota tersebut juga sangat besar. Mereka yang tinggal di selatan semuanya ketakutan, yang membuat pemerintahan Su Tianran tidak stabil. Jangan bilang kalau orang-orang yang masih berada di utara beberapa minggu lalu itu secara misterius pergi ke selatan. Bagaimana mungkin? Yang Mulia, saya yakin para pencuri itu pasti melakukan perjalanan melalui air, kata Ketua Menteri. Su Tianran memandangnya dengan air. Mereka menyerang utara sebelumnya. Bagaimana mereka bisa sampai ke sana melalui air? Laut es berada di utara dari utara Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, laut es berbatasan dengan dataran es di ekstreme north. Kondisi di dataran es sangat ketat. Tidak ada yang tahu seperti apa tempat selanjutnya. Bergerak melintasi dataran es melalui utara adalah hal yang mustahil. Ketua Menteri berkata, Yang Mulia, ini bukan tidak mungkin. Bagaimana jika mereka tidak datang dari utara sejak awal? Kami memiliki banyak pasukan di perbatasan kami di utara. Kami juga memiliki banyak alat jiwa pengawasan udara. Tidak mudah bagi seekor lalat untuk masuk, apalagi Legiun Insinyur Jiwa. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat pengintai jiwa kita adalah laut. Jika para pencuri itu pindah dari pelabuhan selatan Kekaisaran Bintang Luo dan mengelilingi laut selatan kita menggunakan kapal sebelum melanjutkan ke utara di sepanjang garis pantai barat kita, mereka akan dapat bergerak sekitar 2/3 dari garis pantai kita dan mencapai utara. Meskipun terdapat gunung es di laut es, hanya sedikit gunung es yang berada dekat dengan daratan. Kami juga memiliki beberapa alat jiwa pengawasan udara yang dipasang di sana. Mungkin saja Oak City dan Eastern Sun City dihancurkan dengan cara itu. Orang-orang ini sangat licik. Setelah mereka menyerbu kota Oak dan kota Matahari Timur, mereka segera melarikan diri dengan kapal mereka dan kembali melalui rute semula. Mereka pergi jauh-jauh ke selatan. Ketika mereka sampai di selatan, mereka menyerang sekali lagi. Perjalanan dari utara ke selatan panjangnya ribuan kilometer. Ini memberi kami perasaan bahwa kami menghadapi banyak musuh. Setelah mereka menyelesaikan serangannya, mereka dapat segera melarikan diri lagi dengan kapalnya. Kami tidak akan dapat menemukan jejaknya.
Dari selatan, dimungkinkan juga untuk kembali ke Kekaisaran Bintang Luo kapan saja. Itu rencana yang brilian. Setelah mendengar kata-kata Ketua Menteri, Su Tianran terkejut. Itu memang mungkin. Ini sebenarnya sangat mungkin. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu bisa menjelaskan mengapa dia begitu bingung. Tetapi mengapa mereka tidak menyerang kota-kota barat kita? Su Tianran sedikit bingung. Ketua Menteri menjawab, alasan mengapa mereka tidak menyerang kota-kota barat kita terutama karena mereka terlalu jauh dari Kekaisaran Bintang Luo. Radiant City juga cukup dekat ke arah barat. Begitu kami menemukan situasi real-time dan mengirimkan legiun insinyur jiwa yang kuat untuk menghadapinya, mereka akan terungkap. Selain itu, lebih mudah bagi kita untuk menebak apa tujuannya jika mereka berpindah dari utara ke barat. Jika mereka langsung kembali ke selatan, mereka bisa menyerang dan bertahan. Ini lebih menguntungkan mereka. Su Tianran menyipitkan mata. Ketua Menteri, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Ekspresi dingin melintas di wajah Ketua Menteri dan dia berkata, Yang Mulia, kita harus tegas. Pencuri ini sangat licik. Komandan mereka pasti sangat cerdas. Garis pantai kita begitu luas. Di kedalaman laut, hampir mustahil menemukan jejaknya. Karena mereka dapat berpindah dari utara ke selatan hanya dalam waktu 10 hari, kemungkinan besar mereka telah memperhitungkan keberadaan gunung es di laut es. Oleh karena itu, kapal mereka harus dilindungi dan digerakkan oleh alat jiwa. Kemungkinan besar ada formasi jiwa di kapal mereka. Karena mereka tidak bisa menantang kita secara langsung, mereka mengambil cara tidak langsung. Musuh seperti itu ibarat parasit. Kita harus segera menyingkirkannya. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan lebih banyak kerusakan dan mengguncang fondasi perekonomian kita. Su Tianran menyipitkan mata dan berkata, maksudmu? Ketua Menteri mengangguk. Yang Mulia, kita harus tegas. Tidak peduli seberapa kuat para pencuri ini, mereka tidak akan mampu menantang legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan kita. Kali ini mereka aktif di kota-kota pesisir selatan, jadi kemungkinan besar mereka masih ada di sana. Kami dapat mengirim lebih banyak alat pengintai jiwa dari udara untuk mengawasi area itu, dan juga secara diam-diam mengirimkan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Pada saat yang sama, kami dapat mengirimkan beberapa anggota aula ibadah untuk mengikuti mereka. Setelah kami menemukan lokasi tepatnya, kami akan menghancurkannya secepat mungkin. Kami kemudian bisa mendapatkan kembali semua yang telah hilang dan menstabilkan wilayah selatan. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, permaisuri membuat banyak kemajuan di garis depan saat ini. Kami harus menstabilkan keadaan di lini belakang dan memberinya dukungan yang tepat. Su Tianran ragu-ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kami akan mengikutimu. Hicaito melihat semua alat jiwa yang menumpuk seperti gunung, dan tidak bisa berhenti menyeringai. Meski hanya sebagian saja yang masih bisa digunakan, namun logam langka yang bisa diperoleh dari alat jiwa tersebut sudah dianggap sangat berharga. Yu Hao, aku sedikit menyesal. Sebelum berangkat, kami seharusnya membawa jalur produksi dari Soul Tool Hall bersama kami. Ketika semua orang bosan dan tidak ada pekerjaan, mereka dapat membuat peralatan jiwa di Demi Plane. Dengan cara ini, bukankah akan lebih efektif? Su Sanshi terkekeh di satu sisi. Caito, ini bukan ide yang buruk. Itu saran yang konstruktif. Beberapa hari terakhir ini berjalan baik. Saya ingin tahu apa yang dirasakan Su Tianran saat ini. Kami telah menyebabkan begitu banyak masalah di selatan. Yu Hao, kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah menyerang 12 kota, 3 legiun insinyur jiwa Shrek tidak terluka. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan terlalu lemah. Sejauh ini tidak ada seorang pun dari 3 legiun insinyur jiwa yang terluka, dan mereka tidak menderita kerugian yang berarti. Kerusakan yang mereka timbulkan pada Kekaisaran Matahari Bulan juga tidak bisa diukur dengan uang saja. Beberapa kota terakhir di antara 12 kota yang dihancurkan bahkan seluruh tembok kotanya dihancurkan sebelum 3 legiun insinyur jiwa mundur. Alat jiwa yang digunakan oleh legiun insinyur jiwa ditenagai oleh kekuatan jiwa para insinyur jiwa. Mereka dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa mereka setelah kembali ke Demi Plane. Huo Yuhao berkata, kami telah menyerang selama 5 hari berturut-turut. Radiant City seharusnya menerima berita. Seiring dengan serangan kami sebelumnya di utara, saya yakin Kekaisaran Matahari Bulan pasti sedang menyusun rencana untuk menghadapi kami. Namun, kami belum menggoyahkan fondasi mereka. Jika kita ingin mereka menarik kembali pasukan garis depan mereka, kita perlu membuat Su Tianran merasa takut. Itu sebabnya kami perlu melanjutkan misi kami. Bei Bei tersenyum pada Huo Yuhao dan bertanya, apa rencananya? Huo Yuhao menjawab,
Satu-satunya cara untuk membuat Su Tianran cukup takut untuk menarik kembali pasukannya dengan cara apapun adalah dengan menyerang kota Radian. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua anggota 7 monster Shrek tercengang. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Meskipun kemenangan mereka sebelumnya membuat mereka sangat percaya diri, mereka tidak begitu yakin bahwa mereka yakin bisa mengalahkan Radiant City. Tempat seperti apa kota Radiant itu? Itu adalah ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan. Itu juga merupakan kota terbesar di dunia. Mereka semua pernah ke Radiant City sebelumnya. Gedung-gedung tinggi ada di mana-mana, dan banyak alat jiwa yang kuat juga disembunyikan di sana. Huo Yuhao bahkan mengklaim bahwa ada alat jiwa menakutkan yang dapat mengumpulkan kekuatan jiwa sebelum melepaskannya saat dia pergi ke sana terakhir kali. Itu pastinya tidak kalah dengan Dewa Kematian. Mengingat hal ini, bukankah menyerang Radiant City adalah bunuh diri? Lagi pula, Radiant City memiliki kartu truf Kekaisaran Sun Moon, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Pada saat yang sama, banyak orang kuat yang menjaga kota. Setelah merasakan keheranan dan keraguan semua orang, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan panik. Saya tidak berbicara tentang serangan literal. Selama kita membuat Su Tianran takut akan nyawanya, itu sudah cukup." Su Tianran adalah seorang anti pahlawan. Penelitian Kerajaan Matahari Bulan terhadap alat jiwa jelas melampaui 3 kerajaan lain di benua Douluo yang asli. Namun, Su Tianran tidak dapat berbuat apapun tanpa mereka. Kami menyerang wilayah utara sebelum wilayah selatan, tetapi tidak menemui perlawanan yang efektif. Artinya Kerajaan Matahari Bulan sebenarnya sangat berlubang di bagian belakang. Terlebih lagi, ketika Legiun Insinyur Jiwa menjadi semakin penting dalam peperangan, Kekaisaran Matahari Bulan menjadi semakin tidak tertarik untuk merekrut tentara biasa. Bahkan dengan banyak tentara, mereka tidak akan mampu menjadi ancaman bagi kita. Dan kami juga terus-menerus menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian pada Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sekalipun segalanya berjalan lancar di garis depan, bagaimana Su Tianran bisa mengatur kerajaannya jika keadaan buruk di belakang? Akibatnya, mereka pasti akan mengincar kita. Untuk menghancurkan Legiun Insinyur Jiwa kita, Kekaisaran Matahari Bulan hanya dapat mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memegang posisi penting di Kekaisaran Matahari Bulan dan tidak dapat dikerahkan dengan mudah, mereka masih dapat dipindahkan pada saat-saat kritis. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak Legiun Insinyur Jiwa yang ada di Kekaisaran, saya khawatir hanya Legiun Insinyur Jiwa elit ini yang benar-benar dapat mengalahkan kita. Inilah mengapa kita harus menunggu kesempatan dan menunggu Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan keluar. Jika itu terjadi, kota Radiant akan kosong. Sekalipun ada formasi jiwa di sana, Wutong dan saya masih bisa menyelinap masuk dan melakukan penyergapan. Kita tidak perlu benar-benar menyerang Radiant City. Selama kita meninggalkan beberapa bekas di Istana Su Tianran, saya yakin suasana hatinya tidak akan baik. Setelah mendengar analisis Huo Yuhao, semua orang saling memandang, dan ada banyak emosi di wajah mereka. Su Sanshi bertanya, "Yuhao, apakah kamu sudah memikirkan hal ini sejak lama?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Tidak juga. Saya hanya membuat beberapa penemuan selama periode waktu ini yang mengarah pada berkembangnya gagasan semacam itu." Bei bertanya, "Yuhao, jika itu masalahnya, saya sarankan kita lebih mengekspos diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memancing mereka tanpa meninggalkan jejak?" Huo Yuhao berkata, "Itu juga yang saya pikirkan." Bei tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, mari kita terus membuat kerusuhan di selatan. Kota-kota pesisir selatan adalah yang terjauh dari Radiant City. Selanjutnya, misi kami akan diselesaikan oleh Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang." Huo Yuhao juga memandangnya dan tersenyum. Yang lain juga tersenyum licik. Rencana Huo Yuhao adalah menyerang musuh di tempat yang perlu dilindungi. Jika Kekaisaran Matahari Bulan mengirim Legiun Insinyur Jiwa lainnya, mereka hanya akan menderita kekalahan. Begitu Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon tiba, peluang mereka juga akan tiba. Kota Laut Surgawi. Itu adalah pelabuhan penting di selatan Kekaisaran Matahari Bulan. Ada sebidang tanah di tenggara Kekaisaran Matahari Bulan yang membentang hingga ke laut. Itu adalah pelabuhan alami. Kota Laut Surgawi dibangun di atas sebidang tanah ini. Itu juga merupakan tempat pelatihan dan pengumpulan yang penting. Galangan kapal terbesar di Kekaisaran Matahari Bulan juga berada di Kota Laut Surgawi. Sejak perang dimulai, angkatan laut yang ditempatkan di Kota Laut Surgawi dikirim untuk menutup wilayah sekitar Kekaisaran Bintang Luo.
Namun, kota Laut Surgawi tetap menjadi kota dengan pertahanan paling kuat di selatan Kekaisaran Matahari Bulan. 10.000 tentara dan formasi jiwa berskala besar juga dikerahkan di sini. Ada juga 7 kapal perang berukuran sedang di sini. Penempatan seperti itu bukan karena Kekaisaran Bintang Luo. Sebaliknya, itu digunakan untuk bertahan melawan makhluk jiwa akuatik seperti kota Oak dan kota Matahari Timur. Ada banyak makhluk jiwa akuatik, tetapi sangat sedikit dari mereka yang benar-benar kuat. Yang benar-benar kuat kebanyakan berada di perairan yang lebih dalam. Mereka jarang sampai ke bagian yang lebih dangkal. Namun, meski begitu, tidak ada salahnya untuk waspada. Ini karena terlalu banyak makhluk jiwa akuatik. Begitu gelombang besar terjadi, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kerugian besar di pelabuhan. Segalanya juga menjadi lebih gelisah di kota Laut Surgawi selama beberapa hari terakhir. Ada 200 insinyur jiwa yang ditempatkan di sini. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan menggunakan formasi jiwa. Formasi jiwa di kota Laut Surgawi tidak berada di dalam kota, melainkan di luar, kurang dari 3 km dari tepi pelabuhan. Meskipun kota Laut Surgawi dibangun di atas sebidang tanah yang membentang hingga ke laut, kota itu berada di ketinggian. Bahkan ketika badai dan topan berkecamuk, gelombang yang terbentuk tidak terlalu berdampak pada kota. Ada tebing setinggi hampir 500 meter di dekat laut. Formasi jiwa di kota Laut Surgawi semuanya diaktifkan selama periode waktu ini. Pertahanan terkait mereka tetap aktif, sementara alat pengintai udara di langit terus-menerus melayang. Mereka digunakan untuk berjaga-jaga terhadap musuh yang mungkin muncul tiba-tiba. Tidak heran mereka begitu khawatir. Hanya dalam waktu 5 hari, 12 kota telah dikuasai dan dijarah seluruhnya. Meskipun kota Laut Surgawi masih baik-baik saja, semua orang menjadi sangat cemas ketika berita tentang musuh misterius mereka menyebar. Musuh-musuh misterius ini bahkan telah membentuk legiun insinyur jiwa. Gerbang kota disegel, dan para pengusaha serta warga diperiksa lebih ketat saat mereka lewat. Wali kota bahkan meminta agar formasi jiwa dipindahkan ke kota. Namun, dia ditolak. Apakah semudah itu memindahkan formasi skala besar? Beberapa formasi jiwa yang lebih besar sangatlah berat. Terlebih lagi, bagaimana jika musuh mengambil kesempatan untuk menyerang saat mereka bergerak? Itulah alasan mengapa Komandan Legiun Insinyur Jiwa ini dengan keras menolak permintaan penguasa kota Laut Surgawi. Meskipun dia adalah Komandan Legiun Insinyur Jiwa yang tidak memenuhi standar, dia bisa bertahan melawan penguasa kota Laut Surgawi yang merupakan seorang pangeran. Insinyur Jiwa memiliki status tertinggi dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka sangat waspada dan mempersiapkan diri, tapi bisakah mereka tetap aman? Huo Yuhao berdiri di pantai kurang dari 5 km dari kota Laut Surgawi. Dia menatap ke arah pelabuhan kota dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Pelabuhan yang luar biasa. Tanah di mana kota Laut Surgawi dibangun relatif tinggi, namun tanah di sekitarnya miring ke bawah. Mereka dapat membangun pelabuhan di dekat laut dan melihatnya dengan nyaman dari kota Laut Surgawi. Pelabuhan ini memiliki perdagangan yang datang dari kedua sisi kota. Tempat yang luar biasa. Tang Wutong memutar matanya. Apakah kamu menangis air mata buaya? Apakah kamu tidak akan menyerang mereka setelah memuji pelabuhan mereka yang megah? Huo Yuhao menjawab dengan santai, memuji dan mengaguminya adalah satu hal, menyerang dan menghancurkannya adalah hal lain. Bukan salahku kalau penguasa kerajaan ini bersikeras memulai perang dan menyerang negara kita. Mengapa saya harus menjadi penjahat di sini jika bukan karena fakta itu? Tang Wutong berkata, kota Laut Surgawi dalam keadaan siaga tinggi, dan mereka cukup siap. Peralatan mereka lebih baik daripada Eastern Sun City. Ini mungkin tidak mudah. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang mustahil. Kemampuan pertahanan kota Laut Surgawi lebih baik daripada pertahanan kota Matahari Timur, namun kelemahannya juga sangat jelas. Bagian depan alat jiwa mereka tidak ada di dalam kota, jadi apa maksudnya? Itu berarti formasi pertahanan mereka yang terhubung tidak dapat mempertahankan kota secara efektif. Mengapa kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang sulit? Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat dia berbicara dan menghilang ke udara. Kegelapan menutupi langit, dan itu adalah kabar baik bagi para prajurit kota Laut Surgawi. Kota Laut Surgawi adalah kota komersial yang maju, dan juga merupakan tempat pelabuhan militer penting berada, dan pasukan mereka berkualitas tinggi. Wilayah selatan berkembang dan ramai, dan kehidupannya damai. Para prajurit diperlakukan dengan sangat baik dari hari ke hari, dan jarang ada hari-hari di mana mereka kelelahan. Sejak kemunculan musuh misterius yang telah menerobos 12 kota dan menjarahnya baru-baru ini, atmosfer kota Laut Surgawi menjadi sangat tegang dan gelisah. Kota Laut Surgawi adalah salah satu kota terbesar di sepanjang pantai selatan Kekaisaran Matahari Bulan.
Ada dermaga dan kapal perang, dan kaya akan sumber daya. Kedua belas kota itu kaya, tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar antara mereka dan kota laut surgawi. Itulah alasan mengapa kota Radian mengirimkan perintah tegas bahwa kota laut surgawi harus dipertahankan. Mereka harus menyampaikan informasi apapun segera setelah mereka mendapatkannya. Kota laut surgawi juga menjadi salah satu kota di sepanjang pantai selatan kekaisaran yang paling mungkin diserang. Tentara pertahanan kota menjadi waspada karena alasan tersebut. Mereka meningkatkan patroli harian, dan proses pemeriksaan terhadap pedagang dan warga sipil yang datang dan pergi juga menjadi lebih ketat. Setiap individu yang memasuki kota harus melalui pendeteksi kekuatan jiwa dan pendeteksi kekuatan spiritual. Mereka harus melalui lebih banyak interogasi dan penyelidikan jika mereka diketahui sebagai penguasa jiwa. Kota itu ramai selama sehari, dan matahari akhirnya terbenam saat terbenam ke arah barat. Hari tegang dan sibuk mereka akan segera berakhir. Gerbang kota yang tebal perlahan ditutup, dan itu berarti pasukan pertahanan kota akhirnya bisa beristirahat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di beberapa dataran 5 km dari kota laut surgawi, cahaya mulai membelok dan berubah bentuk. Alat jiwa pengawasan udara tidak dapat menemukan detail sehalus itu dengan melihat ke bawah dari atas. Adapun detektor osilasi yang melakukan pencarian lebih dekat ke tanah, mereka hanya akan diaktifkan setelah alat pengintai udara menemukan sesuatu. Tentu saja, mereka tidak akan menjelajahi area ini. Bayangan dan sosok muncul satu demi satu di bawah naungan sinar cahaya yang berputar-putar, saat 9 pintu besar berwarna hitam pekat terbuka pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao berdiri di depan 9 pintu ini, dan sinar cahaya yang berubah-ubah itu adalah hasil dari domain interferensi spiritualnya. Kekuatan wilayah kekuasaannya memungkinkannya mencakup area seluas 1000 meter persegi. Itu cukup untuk menutupi 9 pintu besar, yang merupakan gerbang spektralnya. Huo Yuhao tidak akan mampu mencapai ini sebelumnya. Pertama, domain interferensi spiritualnya tidak begitu kuat, dan sulit baginya untuk menutupi dirinya sendiri jika dia harus menggunakan domain ini dan nekromanci pada saat yang bersamaan. Area pengaruh domainnya juga jauh lebih kecil sebelumnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mengalami perubahan kualitatif sekali lagi setelah dia menyatu dengan Putri Duyung. Sekarang, domain interferensi spiritualnya telah benar-benar berkembang menjadi kemampuan tipe domain yang sangat kuat. Terlebih lagi, 1000 meter persegi bukanlah batasnya. Apa yang dia lakukan dengan kemampuan interferensi hebat dari domainnya setara dengan membuat segala sesuatu di dalam area ini tidak terlihat. Meskipun domain interferensi spiritual masih meninggalkan jejak dan tidak serumit dan sehalus imitasi, domain tersebut memiliki jangkauan dan area efek yang tidak dapat ditandingi oleh imitasi sama sekali. 200 tentara bersenjata dari Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang keluar tanpa suara dari gerbang spektral di bawah naungan domain interferensi spiritualnya. Tidak ada yang bersuara, dan mereka segera terbentuk dengan bimbingan dari deteksi spiritual Huo Yuhao setelah mereka muncul dan menunggu dengan tenang. Huo Yuhao menatap ke langit, dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Yang lain dari 7 monster Shrek telah keluar dari gerbang spektral itu satu demi satu, bersama dengan individu kuat Sekte Tang lainnya. Kakak kedua. Huo Yuhao mengakui Hicaito. Dia Caito terkekeh. Dia menjabat tangannya, dan serangkaian suara dentang logam terdengar saat meriam berat muncul di masing-masing bahunya. Dia mengangkat meriam itu dan mengarahkannya ke langit. Cahaya keemasan samar berkedip di mata Huo Yuhao. Bum, 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 serangkaian suara dentuman yang tumpul terdengar saat peluru meriam hitam ditembakkan satu demi satu. Mereka tidak dapat dibedakan dari kegelapan karena langit telah berubah menjadi gelap, dan bahkan alat pengintai dari udara pun tidak dapat mengidentifikasi mereka. Kembang api meledak di langit setelah beberapa detik saat mata di atas kota laut surgawi hancur. Bei melambaikan tangannya dan berteriak, "Minggir!" Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Mereka membuka alat jiwa tipe terbang di belakang punggung mereka saat mereka terbang menuju kota laut surgawi. Kota laut surgawi tidak lagi memiliki pandangan ke langit untuk memantau situasi, jadi tidak ada yang mungkin tahu dari mana pasukan insinyur jiwa ini berasal. Alat jiwa pengintai udara yang diledakkan memicu alarm, tapi terus kenapa? Bagian depan alat jiwa kota laut surgawi berada di sisi lain kota. Beberapa menit kemudian, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, yang ditempatkan dalam satu file horizontal, muncul di luar kota laut surgawi. Mereka tidak berhenti sama sekali saat mereka segera menyerang tembok kota tebal kota laut surgawi. Lebih tepatnya, mereka membombardir tembok kota dengan segala yang mereka miliki.
Meriam jiwa berkekuatan tinggi kelas 5 memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat lubang selebar lebih dari 10 meter dan kedalaman 3 meter di tembok kota yang tebal itu. Bagaimana dengan 200 meriam berkekuatan tinggi kelas 5? Dua putaran. Hanya diperlukan 2 putaran pemboman sebelum tembok kota utara kota laut surgawi menjadi tumpukan puing. Masuk ke kota. Bei memberi perintah ketika para insinyur jiwa Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang segera menyerbu ke kota. Deteksi spiritual Huo Yuhao membimbing mereka langsung ke gudang kota. Huo Yuhao memerintahkan Legiun Insinyur Jiwa sambil mengunci bagian depan alat jiwa kota yang berada di luar kota pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin bagian depan alat jiwa tidak menyadari gangguan luar biasa di sisi ini. Namun, mereka tidak lagi memiliki alat jiwa pengawasan udara di langit, jadi bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa di depan? Mereka buta. Apakah mereka berani membombardir kotanya sendiri untuk menghadapi musuh? Itu sama sekali bukan suatu kemungkinan. Bagian depan alat jiwa tidak dapat mempertahankan kota, jadi Huo Yuhao membiarkannya mempertahankan pelabuhan. Penguasa kota laut surgawi baru saja tertidur sebelum dia tersentak bangun oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Dia baru saja berpakaian ketika laporan masuk. Tembok kota utara telah ditembus, dan musuh-musuh mereka telah muncul. Setidaknya ada 200 insinyur jiwa, dan mereka sudah masuk ke kota, di mana mereka langsung menuju gudang kota. Kota laut surgawi telah kehilangan kontak dengan semua alat jiwa pengawasan udara mereka kemungkinan besar telah rusak atau hancur, dilihat dari ledakan di langit. Kekaisaran Matahari Bulan telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan perlindungan alat jiwa pengawasan udara mereka. Namun, penyamaran apapun sia-sia terhadap deteksi spiritual dunia lain Huo Yuhao. Cepat, minta bantuan dari Legiun Insinyur Jiwa. Penguasa kota hanya bisa mengeluarkan satu seruan itu. Utusan itu dengan cepat pergi ketika penguasa kota duduk kembali di tempat tidurnya. Matanya menjadi sedikit kosong. Mengapa? Mengapa kami tidak menemukan jejak sama sekali sebelum musuh muncul tepat di depan kami? Untuk apa alat jiwa pengawasan udara itu? Tidak heran. Tidak heran ke-12 kota itu telah jatuh di hadapan kita, dan tidak ada satupun informasi yang diperoleh sebelum kota tersebut jatuh. Musuh ini terlalu menakutkan. Apakah ini berarti mereka bisa membuat diri mereka tidak terlihat? Mengapa alat jiwa pengintai udara itu begitu tidak berguna melawan mereka? Dia mengeluh dengan sedih. Dia sangat jelas apa arti jatuhnya kota itu baginya, dan situasi yang paling dia takuti telah terjadi pada akhirnya. Ini tidak akan terjadi jika para insinyur jiwa itu bersedia memindahkan alat jiwa mereka ke kota. Tapi sudah terlambat untuk memikirkan semua itu. Count adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa alat jiwa di depan sana tidak dapat melakukan apapun tanpa alat jiwa pengawasan udara, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim insinyur jiwa kelas 3 keluar dari alat jiwa mereka untuk menyelamatkan kota. Atasan mereka tidak akan menyalahkan mereka selama mereka mempertahankan alat jiwa mereka, dan jika atasan mereka harus menyalahkan seseorang, itu adalah dia. Senyuman sedih muncul di wajah Count. Kota laut surgawi telah jatuh. Ya, semuanya sesuai perhitungan Huo Yuhao. Apa yang ingin dia lakukan adalah tabrak lari. Mereka harus menyerang kota sekali dan secepatnya sebelum segera mundur tanpa penundaan. Tujuan Huo Yuhao adalah menjarah kota. Menghancurkan bagian depan alat jiwa di luar kota tentu saja akan menjadi hal yang luar biasa. Dia lebih suka para insinyur jiwa dari bagian depan alat jiwa datang untuk menyelamatkan kota. Tidak peduli seberapa canggih atau hebatnya alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, semuanya akan sia-sia jika hanya insinyur jiwa kelas 3 yang menggunakannya. Kedua legiun memiliki jumlah orang yang sama. Satu sisi diisi dengan insinyur jiwa kelas 3, sementara sisi lainnya diisi dengan insinyur jiwa kelas 6, dan tidak sulit membayangkan apa jadinya jika kedua belah pihak bentrok. Oleh karena itu, Huo Yuhao berharap para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan menjadi agresif dan keluar dari cangkang kura-kura mereka. Dia berharap mereka akan masuk ke kota dan bertarung dengannya. Jika mereka berani datang, Huo Yuhao dan yang lainnya mungkin akan memusnahkan 200 insinyur jiwa itu dengan beberapa serangan massal. Mereka mungkin akan menghancurkan pelabuhan di luar pada saat yang bersamaan. Sayangnya, entah itu karena insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan cerdas atau pengecut, mereka sama sekali tidak muncul di medan perang di kota laut surgawi. Yang mereka lakukan hanyalah mengaktifkan formasi pertahanan terkait ke level setinggi mungkin. Kota laut surgawi adalah kota besar, dan penjarahan berlanjut hingga fajar keesokan harinya. Ketika 200 orang legiun insinyur jiwa sekte Tang yang seperti Raja Malam mundur, kota laut surgawi telah mengalami kekacauan total.
Huo Yuhao tidak tahu sebelum dia datang bahwa ada tambang bawah air di lautan dekat kota laut surgawi, dan itu menghasilkan sejenis logam langka yang dikenal sebagai perak laut dalam. Logam langka ini sangat berharga, dan merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak. Logam ini sangat keras, dan paling cocok untuk membuat cangkang meriam jiwa stasioner jarak jauh. Huo Yuhao menemukan sebuah gudang di kota laut surgawi yang setengah terisi dengan barang-barang ini, dan dia mengemasnya ke dalam pesawat ruang angkasa spektralnya. Mengenai sumber daya dan uang lainnya, berapa banyak sebenarnya yang mereka rampas? Huo Yuhao sendiri tidak yakin. Dia membuka gerbang spektral di dalam gudang kota laut surgawi dan terbang secara dramatis setelah mengantongi semuanya. Bagian depan alat jiwa di luar kota laut surgawi tidak menyerang sama sekali dari awal hingga akhir, dan penjarahan sekarang telah selesai. Huo Yuhao meninggalkan kota dan berhenti di tempat yang jaraknya relatif jauh. Tidak ada alat jiwa pengintai udara di tempat ini, dan dia tidak takut ketahuan sama sekali. Sebuah gerbang spektral terbuka ketika 200 anggota Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang kembali ke demi planet spektral mereka secepat mungkin. Huo Yuhao tidak kembali. Sebaliknya, dia tetap berada di luar dan menemukan tempat yang relatif tidak jelas sebelum dia bersembunyi sendirian. Dia bahkan tidak membawa Tang Wutong kali ini. Mereka terus-menerus menjarah 13 kota di selatan, dan pantai selatan Kekaisaran Matahari dan Bulan berada dalam kekacauan total. Itu sudah cukup untuk saat ini. Yang harus dilakukan Huo Yuhao selanjutnya adalah menunggu. Dia harus menunggu dan melihat apakah penilaiannya benar. Misi di kota laut surgawi telah tertunda 1 hari dibandingkan dengan 12 kota sebelumnya. Segalanya berjalan lancar dan sukses, jadi dia harus menunggu dan melihat apakah tujuan strategisnya akan terwujud. Huo Yuhao menemukan sebuah bukit kecil dan diam-diam berbaring di semak belukar. Dia menatap langit biru dan awan putih yang bergulung di atasnya, dan dia merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Hal yang paling mewah baginya adalah hanya duduk di sana dan melamun tanpa memikirkan apapun, dan dia menikmati momen langka namun indah itu saat ini. Segala macam gambaran dan gambaran melintas di depan matanya, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya terus muncul ke permukaan. Dia sangat tidak ingin mengenang pengalamannya dengan Wang Qr dan Wang Dong'er, namun kenangan itu muncul tak terkendali di benaknya. Qr, apakah kamu benar-benar bagian dari Wutong? Wutong bukan hanya Dong'er. Aku bisa merasakan kehadiranmu di dalam dirinya. Jika itu masalahnya, maka itu luar biasa. Ada beberapa wanita penting dalam kehidupan Huo Yuhao. Ibunya sangat penting baginya ketika dia masih kecil, dan meninggalnya ibunya merupakan pukulan berat baginya. Hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya adalah ketika dia bertemu Wang Dong'er, dan kebersamaan dengannya secara bertahap membuatnya melupakan kebencian dan kebenciannya, dan membantunya menemukan kedamaian. Itulah alasan mengapa dia bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini. Bagaimana dengan Qr? Dia masih menjadi bagian integral dalam hidupku yang aku tidak bisa hidup tanpanya. Qr telah mengajariku banyak hal, dan aku tidak menerima cintanya dari awal hingga akhir. Meski begitu, dia selalu diam-diam memberi dan memberi. Makhluk jiwa juga punya perasaan. Orang yang paling aku kecewakan adalah Qr. Akan seperti apa berdua ini di masa depan? Huo Yuhao merasa sedikit tersesat di hatinya. Rencana mereka mungkin adalah kesempatan terakhir mereka, dan jika mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, 3 kerajaan asli benua Douluo akan berada dalam bahaya. Alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat. Kecuali Huo Yuhao dapat menghancurkan seluruh kekaisaran, cepat atau lambat 3 kerajaan di benua Douluo akan ditelan. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk menutup kesenjangan dalam teknologi alat jiwa untuk saat ini. Kesenjangannya terlalu besar. Bangsawan Kekaisaran Matahari Bulan telah menahan diri begitu lama, dan mereka mungkin sudah memiliki kekuatan yang cukup sejak lama. Tapi mereka selalu menekan diri mereka sendiri. Huo Yuhao telah melawan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Dia harus mengatakan bahwa meskipun Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang seluruhnya terdiri dari Kaisar Jiwa, mereka tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka harus bertarung melawan salah satu dari 5 legiun dari tangan Kekaisaran Matahari Bulan yang melindungi bangsa, jika kedua belah pihak memiliki jumlah yang sama. Ini bukan hanya karena kesenjangan dalam teknologi mereka. Itu juga karena perbedaan pemahaman para insinyur jiwa tentang alat-alat jiwa. Selain itu, Kekaisaran Matahari Bulan masih memiliki Juzi. Bakat Juzi dalam memimpin di medan perang sungguh luar biasa. Dia masih menahan sedikit ketika menghadapinya, tapi bagaimana dengan 3 kerajaan di benua Douluo? Seberapa kuat dia jika dia mengeluarkan potensi penuhnya? Huo Yuhao masih ingat dengan jelas ketika pegunungan Mingdou pertama kali ditembus.
Siapa sangka peristiwa itu hanya sekedar pengalih perhatian? Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan sangat kuat dan mereka memiliki komandan yang cerdas. Kekaisaran Matahari Bulan praktis tak terkalahkan di benua Eropa. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa bertahan melawan mereka dalam pertarungan langsung. Semuanya akan sia-sia jika kita tidak menghancurkan kekuatan utama Kekaisaran Matahari Bulan. Alat jiwa pengintai Kekaisaran Matahari Bulan belum dapat mendeteksi saya, tetapi setelah menderita kerugian besar, mereka mungkin tidak perlu waktu lama untuk menemukan alat jiwa yang dapat menemukan saya, mengingat betapa canggihnya teknologi mereka. Apa yang bisa saya lakukan sekarang adalah menunda sebanyak mungkin dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan Kekaisaran Matahari dan Bulan untuk menyapu seluruh benua. Ekspresi pahit muncul di wajah Huo Yuhao saat pikirannya berhenti di situ. Dia mulai memahami Matahari Surgawi Douluo yang pernah berpartisipasi dalam misi yang sama dengannya. Mereka yang bergelar Douluo tidak diragukan lagi sangat bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa mengambil tindakan melawan bayi kecuali mereka benar-benar tidak punya pilihan lain? Mereka jelas tidak mencoba menghentikan Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan kekuatan penuh ketika mereka berdua kabur. Huo Yuhao masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri sebelum dia berkelana ke Laut Es. Namun setelah ekspedisi itu, dia memahami bahwa berjudul Douluo hanyalah berjudul Douluo, sedangkan Douluo Transenden hanyalah Douluo Transenden. Kembali ke pegunungan Mingdou ketika dia berselisih dengan Tang Wutong, alasan mengapa dia berhasil adalah karena mereka yang berjudul Douluo dan Transenden Douluo tidak bekerja sama untuk menyerang dia dan Tang Wutong. Kalau tidak, hampir mustahil bagi mereka untuk pergi. Sebelumnya, satu ultimate Douluo dapat mengintimidasi dan mengancam seluruh negara. Mengikuti perkembangan teknologi alat jiwa, kekuatan bertarung pribadi terus berkurang. Banyak master jiwa yang masih belum memahami fakta itu dengan baik. Setidaknya, Gereja Roh Kudus belum memahami kenyataan itu. Dulu ketika Huo Yuhao bertemu dengan Gereja Roh Kudus untuk pertama kalinya, dia tidak mengerti mengapa Kekaisaran Matahari Bulan mau bekerja sama dengan sekte jahat seperti itu. Para penguasa jiwa jahat itu begitu kejam dan jahat, dan keberadaan mereka pasti akan membawa malapetaka bagi semua kehidupan. Akan seperti apa Kekaisaran Matahari Bulan jika Gereja Roh Kudus pada akhirnya memegang kekuasaan? Namun saat ia terus melawan Kekaisaran Matahari Bulan, Huo Yuhao menyaksikan semakin banyak teknologi alat jiwa mereka yang benar-benar tangguh. Dia secara bertahap memahami bahwa Gereja Roh Kudus hanyalah salah satu bidak catur Kekaisaran Matahari Bulan. Dua ultimate Douluo sangat kuat, tapi bagaimana mereka bisa melawan alat jiwa yang terhubung dengan Legiun Insinyur Jiwa? Akankah mereka tetap tampil sebagai pemenang? Apakah Gereja Roh Kudus menginginkannya atau tidak? Dan bahkan jika mereka cukup siap, dapatkah mereka benar-benar mengancam pemerintahan Su Tianran? Su Tianran adalah sosok yang menakutkan. Kekuatan keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan yang terdalam dan tersembunyi bahkan lebih menakutkan. Hanya tempat-tempat seperti istana kerajaan dan aula ibadah yang dianggap sebagai inti sebenarnya Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan telah memanfaatkan Gereja Roh Kudus secara memadai, dan mereka memanfaatkannya untuk melawan para penguasa jiwa benua Douluo. Ketika benua Eropa benar-benar bersatu di bawah satu penguasa di masa depan dan ketika meriam jiwa mereka diputar, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki cukup alasan untuk menghadapi sekte jahat seperti itu? Huo Yuhao mulai merasakan keringat dingin keluar dari bajunya. Dia perlahan menyadari bahwa dia sepertinya memahami beberapa hal hanya ketika dia benar-benar duduk diam untuk berpikir. Kekaisaran Matahari Bulan sangat menakutkan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan garis depan. Bisakah menggabungkan kekuatan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Douling menyebabkan masalah bagi Juzi? Juzi juga salah satu gadis paling penting di hati Huo Yuhao, tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia adalah wanita pertama yang memasuki hatinya, dan itu sudah cukup. Huo Yuhao masih dapat mengingat dengan jelas bagaimana perasaannya saat pertama kali bertemu dengannya, dan pengalaman mereka menjalani hidup dan mati bersama setelahnya meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Dia masih belum tahu bahwa Dong Er adalah seorang gadis saat itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa masa depan jika Juzi memilihnya saat itu, dan apakah dia benar-benar akan bersamanya. Huo Yuhao tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan pikirannya selalu dipenuhi dengan emosi campur aduk ketika memikirkannya. Juzi bilang dia terlalu berhati lembut. Ya, Huo Yuhao berhati lembut saat menghadapinya. Tapi bukankah dia sama ketika dia menghadapinya? Tapi dia adalah istri Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, dan permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Matahari Bulan. Jika Kekaisaran Matahari Bulan terus menyerang di masa depan, cepat atau lambat dia harus menghadapinya. Mata Huo Yuhao menjadi sedikit redup saat memikirkan masa depan. Dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana masa depan akan terbentang.
Secara pribadi, tujuannya adalah menjadi anggota alam dewa. Tapi bagaimana dengan benua Douluo? Akankah Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar menaklukkan segalanya dan menamainya benua Matahari Bulan? Tidak, sama sekali tidak. Benua Douro akan menjadi benua Douro, dan saya adalah bagian dari benua Douro. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, berapapun harga yang harus saya bayar. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berhenti di situ. Dia mengumpulkan pikirannya sekali lagi, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya saat mereka membentang di tanah ke segala arah. Tentu saja, dia tidak berbaring di sini untuk beristirahat. Dia sedang menunggu, dan dia berharap kekuatan utama Kekaisaran Matahari Bulan akan muncul. Kota Laut Surgawi adalah kota pesisir terpenting Kekaisaran Matahari Bulan di selatan. Terlebih lagi, tempat ini sangat jauh dari Radiant City. Setelah kekuatan utama Kekaisaran Matahari Bulan muncul, bagian selanjutnya dari rencananya dapat dilanjutkan. Jika rencananya berhasil pada akhirnya, dia bisa melihat harapan bagi benua Douluo. Hal yang paling diharapkan oleh Huo Yuhao adalah apa yang telah dikorbankan oleh tubuh Douluo untuk dicapai, dan itu adalah membunuh Su Tianran. Su Tianran adalah karakter yang kejam dan ambisius, dan Huo Yuhao masih merasa sedikit takut terhadapnya. Dia tidak tahu kenapa dia merasa seperti itu, tapi dia yakin Kekaisaran Matahari Bulan akan berantakan jika dia mati. Benua Douluo setidaknya bisa mengatur napas jika itu terjadi. Adapun Juzi, meskipun dia adalah komandan yang tangguh, Huo Yuhao tidak pernah memperlakukannya seperti musuh di hatinya karena alasan tertentu. Huo Yuhao menyadari masalah ini. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia tidak bisa menjadi komandan pasukan seperti Juzi adalah karena hatinya terlalu lembut. Huo Yuhao masih merenung saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya, tetapi perasaan aneh tiba-tiba muncul di lautan spiritualnya. Sensasi ini sangat unik. Dia terkejut menyadari bahwa ada banyak gelombang spiritual samar yang tak terhitung jumlahnya dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Mereka takut dan takut. Mereka berusaha menghindar, tapi tidak bisa lari sama sekali. Setiap gelombang spiritual sangat halus, dan satu pemikiran dari Huo Yuhao dapat menghancurkannya. Tapi ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan begitu banyak kekuatan spiritualnya pada saat yang bersamaan. Ini adalah pengalaman pertamanya setelah kekuatan spiritualnya benar-benar memasuki tingkat yang sangat detail dan rumit. Tentakel spiritual yang lemah ini tidak datang dari musuh-musuhnya atau dari individu yang tangguh. Mereka berasal dari tanaman yang tumbuh di bumi. Tanaman ini berkisar dari sehelai kecil rumput blue silver hingga pohon besar yang tingginya beberapa puluh meter. Setiap tanaman memiliki kekuatan spiritualnya masing-masing. Ada yang kuat, ada pula yang lemah, tetapi sebagian besar lemah dan lemah. Mereka jelas merasa ketakutan karena bisa merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang kuat. Perasaan itu terlalu aneh. Huo Yuhao untuk pertama kalinya menemukan bahwa tanaman memiliki kekuatan spiritual, bahkan rumput blue silver kecil pun tidak terkecuali. Perasaan itu terlalu ajaib. Huo Yuhao secara tidak sadar mengungkapkan keramahannya, sementara dia membuat kekuatan spiritualnya lebih lembut saat dia mengulurkannya lebih jauh. Keramahannya pun langsung terbalas. Tentakel spiritual yang ketakutan itu segera berhenti gemetar dan menyampaikan pikiran gembira dan bahagia kepada Huo Yuhao. Pikiran mereka sangat sederhana. Namun hati Huo Yuhao masih dipenuhi kebahagiaan dan kepuasan saat ini. Sebuah tentakel spiritual tidak berarti apa-apa, tetapi ketika ribuan dan jutaan tentakel spiritual menyampaikan kebahagiaan mereka, bagaimana mungkin Anda tidak bahagia? Huo Yuhao memang seperti itu, jadi dia senang dan gembira karena keramahan yang dia lepaskan segera kembali. Terlebih lagi, tentakel spiritual aneh itu menyatu dengan kekuatan spiritualnya, hingga pada titik di mana deteksi spiritualnya dapat dengan jelas merasakan perubahan rumit yang terjadi pada tanaman ini. Sensasi itu sangat aneh dan unik, seperti Huo Yuhao telah menjadi pemimpin semua tanaman dalam jarak 5 km di sekitarnya, dan antek-antek serta bawahannya melaporkan perasaan mereka kepadanya. Tentakel spiritual tanaman memperkuatnya, dan Huo Yuhao semakin sedikit mengonsumsi kekuatan spiritual karena menggunakan deteksi spiritual. Terlebih lagi, semakin banyak tentakel spiritual yang mengembalikan keramahannya, semakin sedikit kekuatan spiritual yang ia konsumsi. Itu sangat ajaib. Kekuatan spiritual sebenarnya bisa digunakan dengan cara ini. Huo Yuhao akhirnya mengerti bagaimana, selama pertemuan sebelumnya, begitu banyak makhluk jiwa akuatik dapat dihubungkan bersama. Terutama untuk keterampilan kombinasi jiwa bela diri para merfolk. Alasan mengapa mereka bisa menyelesaikan keterampilan kombinasi jiwa bela diri mereka mungkin bukan karena darah dan keturunan mereka sangat mirip,
tetapi karena kekuatan spiritual mereka terhubung dengan sangat baik. Huo Yuhao tampaknya telah memahami beberapa kedalaman dunia spiritual. Dia tidak lagi menahan diri saat dia mendorong deteksi spiritualnya keluar sebanyak yang dia bisa, dan kebajikan di dalam hatinya terus meningkat. Dia merasakan umpan balik yang diberikan tanaman itu kepadanya, dan pada saat yang sama dia mengungkapkan rasa cintanya pada tanaman tersebut. Deteksi spiritual Huo Yuhao tanpa disadari telah meluas sangat jauh, dan kekuatan spiritualnya secara bertahap mencapai batasnya. Tapi Huo Yuhao benar-benar tercengang saat ini. Ya, dia tercengang. Dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa jangkauan kekuatan spiritualnya bisa mencapai diameter lebih dari 50.000 meter. Deteksi spiritual Huo Yuhao biasanya memiliki batas 20.000 meter. Itu sudah merupakan angka yang menakjubkan, tapi angka itu sekarang mencapai 50.000 meter. Meskipun diameter ini dihitung dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dan tidak dapat digunakan dalam satu arah, dia telah melampaui segalanya dalam sejarah, dan menciptakan keajaiban lain. Huo Yuhao percaya bahwa bahkan Ultimate Douluo pun tidak dapat memperluas kekuatan spiritual mereka sejauh 50 km. Diameter 50.000 meter berarti diameter 50 km. Sungguh dampak yang luar biasa luasnya. Tidak hanya kota laut surgawi yang berada dalam jangkauan akal sehatnya, namun beberapa kota lain juga berada dalam jangkauan akal sehatnya. Terlebih lagi, deteksi spiritualnya bekerja secara berbeda kali ini. Itu tidak memproyeksikan segala sesuatu ke dalam pikirannya secara 3 dimensi. Setelah mencapai 50.000 km, semua yang ada dalam pandangan Huo Yuhao berasal dari tanaman yang bekerja sama dengannya. Dia melihat dunia melalui perasaan dan visi mereka. Tapi itu sudah cukup. Meskipun deteksi spiritual seperti itu tidak selengkap deteksi spiritual 3 dimensi miliknya, melakukan penyelidikan melalui gelombang spiritual tanaman itu jauh lebih bijaksana. Detektor spiritual macam apa yang dapat melakukan penyelidikan terhadap kekuatan spiritual tanaman? Kekuatan spiritual sebuah tanaman terlalu lemah, sehingga dapat diabaikan sama sekali. Huo Yuhao tanpa disadari telah menemukan kemampuan mistis tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Selain itu, ia dapat memperoleh beberapa informasi sederhana dari tanaman tersebut. Meskipun informasinya tidak banyak, namun langsung dan mudah dipahami. Huo Yuhao santai saat dia merasakan kekuatan spiritualnya meluas keluar. Dia seperti raja dari semua tanaman dalam deteksi spiritualnya, dan semua tanaman di sekitarnya melaporkan pikiran dan perasaan mereka kepadanya. Pemikiran tumbuhan sangat sederhana. Jika Anda menyatakan kebaikan Anda kepada mereka, mereka akan mengungkapkan keramahan mereka kepada Anda. Selain itu, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat kuat. Ada beberapa makhluk jiwa tipe tumbuhan dalam deteksi spiritualnya, tetapi sebagian besar makhluk jiwa tipe tumbuhan sangat lemah. Ketundukan mereka pada Huo Yuhao bahkan lebih lengkap lagi, karena mereka bisa merasakan dengan tepat betapa hebatnya kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Huo Yuhao. Dia mengajukan pertanyaan dengan deteksi spiritualnya, dan menggunakan kesadarannya untuk menjangkau semua tanaman dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Apa yang tidak disangka Huo Yuhao adalah, setelah beberapa menit, satu kesadaran yang meresponsnya muncul di benaknya. Dia begitu bersemangat sehingga dia melompat berdiri dari semak-semak tempat dia berada. Pertanyaan yang dia ajukan pada tanaman itu sederhana saja. Pernahkah Anda melihat Kaisar Blue Silver? Raja rumput Blue Silver? Tumbuhan paling memahami satu sama lain, dan Huo Yuhao hanya memiliki sedikit harapan bahwa pertanyaannya akan terjawab. Namun dia menerima balasan yang sangat pasti setelah beberapa menit. Ya, dia menerima balasan yang pasti. Tubuh Tangya masih sangat lemah dan ringkih. Meskipun menelan pil keberuntungan Qian Kun berarti kondisinya tidak lagi memburuk hingga mendekati kematian, namun kemampuannya telah hilang sama sekali. Dia bahkan perlu bersandar pada sesuatu untuk menopang saat dia berjalan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao mau melihatnya seperti itu? Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Perak Biru, yang telah dia coba dengan susah payah temukan di 3 kerajaan asli benua Douluo tanpa hasil, akan ditemukan di Kekaisaran Matahari Bulan. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Huo Yuhao mengatur pernapasannya dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya. Setelah itu, dia menyatakan belas kasih terhadap gelombang spiritual yang memberinya jawaban pasti, dan memusatkan deteksi spiritualnya ke arah itu untuk mencari makhluk hidup yang menjawabnya. Huo Yuhao sangat tenang. Dia tahu bahwa dia harus sangat berhati-hati. Dia tahu dari betapa sensitifnya tentakel spiritual tumbuhan itu, jika emosi yang terlalu bersemangat muncul dalam gelombang spiritualnya, dia bisa dengan mudah disingkirkan dari kondisinya saat ini. Membangun koneksi sekali lagi mungkin akan sangat sulit.
Gelombang spiritual lembut yang dipenuhi dengan keramahan berjalan tanpa suara menuju makhluk hidup yang memberinya jawaban pasti. Huo Yuhao dengan cepat menemukan tanaman itu, yang memiliki undulasi spiritual yang jauh lebih kuat daripada tanaman pada umumnya. Ketika kekuatan spiritualnya terkunci pada bunga itu, dia terkejut menyadari bahwa itu adalah bunga datura. Bunga ini bukan lagi sekedar bunga. Itu adalah monster jiwa, dan peringkat budidayanya mendekati monster jiwa 10 tahun. Kecerdasannya baru saja mulai terbuka, dan ada satu benang merahnya. Itu seperti bayi yang baru lahir sebentar, dan ia hanya memiliki sedikit naluri dasar dan kabur.